Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pasca banjir di Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Salam Rahmat. Ya, halo Salam, bagaimana situasi terkini pasca banjir di Villa Nusa Indah 2? Ya, Nata, Galuh, dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Villa Nusa Indah 2 di kecamatan yang berada di kawasan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai banjir menerjang setinggi 2 meter pada beberapa hari yang lalu. Di mana untuk saat ini memang untuk ketinggian banjir ini sudah mulai surut begitu. Namun untuk banjir kali ini turut membawa material seperti sampah dan juga endapan lumpur yang berada memang kalau dari tempat kami melaporkan saat ini, bahkan endapan lumpur ini bisa setebal atau juga setinggi mulai dari 5 hingga 10 cm. Yang tentunya ini juga tentu menghambat dari aktivitas warga untuk mulai membersihkan area-area yang berada di kawasan lingkungannya begitu. Memang kalau dari pantauan kami di lapangan terlihat di layar televisi Anda, Nata, Galuh, dan juga pemirsa, bahwa memang saat ini sejumlah masyarakat ini sudah mulai melakukan upaya bersih-bersih begitu untuk mulai melakukan bersih-bersih di bangunan rumahnya masing-masing begitu. Karena memang dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk di tempat kami melaporkan saat ini tentu berbeda cukup jauh begitu ya untuk bisa masuk ke dalam jalur utama di kawasan Villa Nusa Indah 2 di kawasan Gunung Putri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Memang kalau untuk kondisinya cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan area di bagian luar begitu di jalur utama di Jalan Villa Nusa Indah 2 ini. Karena memang untuk area di tempat kami melaporkan saat ini cukup jauh atau juga cukup dalam begitu untuk bisa menjorok ke dalam spot di tempat kami melaporkan saat ini. Memang kondisinya seperti ini, Nata, Galuh, dan juga pemirsa, bahwa memang ini masih belum bisa terjamah oleh kendaraan untuk bisa nantinya melakukan upaya bersih-bersih begitu. Yang memang kalau dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga, ini mengaku mereka masih membutuhkan seperti ketersediaan air bersih maupun juga untuk mobil tangki air yang memang diupayakan begitu untuk bisa membersihkan bagian dalam maupun juga bagian rumah mereka masing-masing. Yang memang kalau dari kita pantau begitu, Nata, Galuh, dan juga pemirsa, endapan lumpur ini memang cukup tebal dan juga cukup berat jika memang untuk bisa kita melakukan kegiatan atau juga untuk bisa melintasi di area tempat saya melaporkan saat ini. Karena memang untuk bisa melintasi saja dengan melakukan jalan kaki, masyarakat di kawasan sekitar ini harus menggunakan sepatu boot. Karena memang area ataupun juga endapan lumpur ini cukup tebal dan juga mengganggu aktivitas keseharian warga, terutama juga warga juga sudah mulai balik ke rumahnya masing-masing untuk juga melakukan upaya bersih-bersih yang memang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah warga. Yang memang kalau dari pantauan kami, Nata, Galuh, dan juga pemirsa, saat ini warga juga sudah mulai melakukan upaya bersih-bersih yang memang dilakukan pada bagian dalam rumahnya sendiri begitu. Nanti dari informasi yang kami dapatkan juga, warga memang sengaja untuk melakukan upaya bersih-bersih dari bagian dalam terlebih dahulu untuk nantinya bisa memilah mana barang-barang yang sedianya masih bisa dipergunakan kembali begitu. Karena memang dari pantauan kami yang tadi kami juga sempat melintas begitu dari area luar hingga memasuki ke area tempat kami saat ini, memang ada banyak sekali sampah-sampah yang turut berserakan begitu. Yang memang sampah-sampah ini tidak hanya berasal dari buangan limbah saja begitu, namun juga dari sampah rumah tangga yang dibuang oleh warga. Memang banyak sekali barang-barang yang sedianya sudah tidak bisa digunakan lagi oleh warga, karena memang banjir kali ini cukup parah jika dibandingkan dengan banjir terakhir kali terjadi di sini pada tahun 2020 lalu. Dan memang Nata, Galuh, dan juga pemirsa, saat ini warga juga turut masih membutuhkan bantuan begitu, terutama juga ketersediaan air bersih yang tadi juga kami sudah sampaikan, maupun juga bantuan-bantuan lainnya seperti ketersediaan logistik ataupun juga untuk kondisi upaya dari penyemprotan air yang sangat dibutuhkan oleh warga saat ini, karena memang endapan lumpur ini sejatinya cukup mengganggu dari aktivitas warga sehari-hari. Nata, Galuh. Salam, apakah sudah ada bantuan alat berat yang dikerahkan oleh pemerintah setempat untuk membantu proses pengangkatan lumpur? Silakan, Salam.
Ya, Nata, Galuh dan juga pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk di tempat kami melaporkan saat ini, kami juga belum melihat adanya alat berat yang memang disediakan begitu atau juga difungsikan untuk membantu warga-warga yang berada di kawasan Villa Nusa Indah 2 di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Namun memang kalau dari pantauan kami, tadi kami juga sempat melihat begitu ada satu mobil besar begitu yang memang difungsikan untuk membantu warga. Namun memang untuk mobil ini, informasi kami dapatkan berasal dari mobil relawan begitu yang sukarela untuk membantu masyarakat yang berada di kawasan Villa Nusa Indah 2 Bogor, Jawa Barat ini. Namun memang untuk alat berat lainnya begitu kami juga belum masih nampak, dan warga saat ini masih melakukan upaya bersih-bersih secara mandiri dengan menggunakan sekop ataupun juga menggunakan sapu untuk bisa menyapu halaman rumahnya maupun juga bagian dalam rumahnya. Namun untuk bagian luar warga juga masih bingung begitu ya, karena memang endapan lumpur ini kurang lebih panjang sekali, Nata, Galuh dan juga pemirsa, dari bagian kanan ujung bahkan sampai ke bagian belakang endapan lumpur ini masih terjadi di tempat kami melaporkan saat ini. Nata, Galuh. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Bogor. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana gelar operasi modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek. Dan operasi modifikasi cuaca digelar dalam rangka penanganan bencana banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam rangka penanganan banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai garam atau NaCl dan kalsium oksida pada awan langit di Jabodetabek dan Jawa Barat. Proses penyemaian garam ini dilakukan untuk mencegah agar awan hujan tidak mencapai daerah yang rawan banjir. BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menggunakan pesawat Cessna yang terbang dari Landasan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, untuk mengetahui detail terkait dengan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Bapak Majen TNI Lukmansyah. Selamat sore Bapak. Sore Mas, sore. Oke, Bapak mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan operasi modifikasi cuaca hari ini Pak. Oke, operasi modifikasi cuaca hari ini adalah yang hari keempat ya. Hari keempat, karena kita mulai tanggal 4, 5, 6, 7 sekarang, besok yang terakhir untuk periode pertama ini. Nah, kita mengharapkan Jakarta dan sekitarnya bebas dari banjir lagi, salah satunya dengan OMC ini. Kemudian periode berikutnya adalah tanggal 11 sampai dengan 20 ya. Karena menurut lamaran atau perkiraan cuaca BMKG bahwa dasarian kedua bulan Maret ini adalah lebih besar dari dasarian pertama yang sudah kita lewati. Kemarin saja hujannya sudah seperti itu, apalagi nanti. Makanya OMC ini sangat diharapkan untuk mengurangi risiko hidrometeorologi basah berdasarkan data dan analisis atmosfer, begitu. Baik Pak, target utama dari modifikasi cuaca ini apa sih Pak? Target utama tentunya mengurangi risiko akibat hidrologi basah, mengurangi akibat banjir, longsor, dan lain-lain. Yang terakhir Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan efektivitas ataupun tingkat keberhasilan dari OMC ini Pak. Oke, sepengetahuan saya untuk tingkat keberhasilan dari OMC ini berkisar antara 60-70% mengurangi curah hujan yang seharusnya terjadi di seluruh daerah, tapi dikurangi karena adanya istilahnya intervensi cuaca ya, intervensi cuaca OMC ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Lukmansyah. Selamat bertugas kembali. Ya, itu dia pemirsa keterangan dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Majen TNI Lukmansyah yang nantinya proses OMC ini ataupun operasi modifikasi cuaca ini untuk mengurangi curah hujan khususnya di Provinsi Jakarta dan juga Jawa Barat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sutrisno iNews melaporkan. Kesindo Today kita awali informasi terkait dengan sejumlah kamar karyawan dan sejumlah lapak yang berada di gudang kardus di Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat malam hangus terbakar. Ya, kebakaran ini diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pemiliknya. Kebakaran guys. Dekat gudang online kebakaran.
Warga di kawasan Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah kamar karyawan, gudang kardus, dan lapak pengepul barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak barang bekas yang letaknya bersebelahan dengan kamar karyawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api akibat kompor yang ditinggal menyala oleh penghuni kamar karyawan. Itu apinya langsung gede gitu, Pak? Iya. Ini apa sih Bang kebakar, Pak? Banyak itu mes. Tadinya gudang, sekarang bikin mes. Ada orang nggak, Pak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga? Iya. Itu keluar semua atau ada korban? Nggak ada korban, paling barang doang habis. Jadi selain bedeng apa aja? Selain bedeng, api bisa dilokalisir karena sebelahnya kan ada gudang ya, gudang styrofoam, jadi itu bisa akan dilokalisir. Jadi alhamdulillah perambatan bisa segera diatasi. Penegasan ini sebenarnya pabrik apa sih, Pak? Untuk akses tempatnya ini gudang ya, gudang yang tidak terpakai, cuman dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk barang-barang bekas. Api bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bandung pada Jumat sore menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Bandung terendam banjir. Pemirsa, inilah kondisi banjir yang menggenangi ruas jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Banjir dengan ketinggian lebih dari 50 cm membuat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Cileunyi maupun arah sebaliknya tersendat hingga terjadi antrian panjang kendaraan. Terlebih, banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat nekat melintasi genangan banjir. Banjir juga merendam ratusan kios di Pasar Induk Gede Bage, Bandung, hingga akses jalan menuju pasar hanya bisa dilalui oleh kendaraan besar. Meski telah ada kolam retensi di Pasar Induk Gede Bage, banjir masih kerap melanda apabila hujan deras. Pemirsa, hari keempat ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah turut? Oh, kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi aku sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Setelah banjir surut, ratusan siswa SMA Negeri 21 Kota Bekasi bergotong royong membersihkan gedung sekolah yang sempat terendam banjir. Tak hanya penuh lumpur, semua berkas dan fasilitas pendukung belajar mengajar rusak akibat banjir.
Pasca banjir besar yang merendam sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat surut, ratusan siswa bersama para guru SMA AN 21 Kota Bekasi membersihkan sekolah mereka. Semua berkas dan fasilitas mendukung sekolah nampak habis pasca terendam banjir. Padahal, Senin depan, SMA Negeri 21 Kota Bekasi harus melaksanakan ujian PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA AN 21 Kota Bekasi mengatakan ujian akan tetap digelar namun bukan di sekolah. Yang seharusnya hari Senin itu kita akan melaksanakan SAJ gitu ya, SAJ, PSAJ ya. Itu juga kita masih serba abu-abu karena nampaknya kalau dilakukan di sini nggak mungkin ya. Nah berarti ada dua cara, apakah kita itu mencari gedung yang lain ataupun diundurkan aja gitu waktunya. Nah kalau untuk dari pihak Bapak Ibu guru itu antara diundur atau ditiadakan. Tapi kemarin Mas Gibran sempat datang ya. Mas Gibran itu sempat datang dan ngomong kalau misalkan untuk kelas 12 itu bakal disediain tempat. Jadi nunggu info lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya, gedung SMA AN 21 Kota Bekasi yang berada di kawasan perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter Selasa kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.